Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin, ya rabbal Alhamdulillah alamin, kita bertemu insyaallah. lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja jujur aja ya guys. guys. Nah, Tapi sebelum itu ya Pakcik, terima kasih kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah berikan kita like, yang udah berikan kita subscribe juga, dan Terima juga kasih. kepada teman-teman kita semua yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Nah, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Insya Allah ya kita akan buat reaksi yang terbaik buat kalian semua, karena kita itu jenisnya itu yang santai aja ya guys, yang santai biar deket ya dengan kalian semua. Ya, Kita benar. ngobrol kayak gini lah ya. berdasarkan komentar kalian juga. Ya benar. Nah, Ya. Pakcik, sebenarnya kita pengen hari ini kita pengen nge-react apa ya? Oke, untuk hari ini kita ingin reaksi kepada 16 ucapan sakti daripada Presiden Soekarno yang benar-benar terbukti sehingga ke hari ini. Nah, kata-kata Wah, mutiara sampai daripada detik ini ya. Presiden sebelumnya ya, Presiden Soekarno. Wow. Karena kita tahu ucapan-ucapan sakti pada Presiden Soekarno itu, wah guys, dia memang ucapannya itu bikin rasa nasionalisme kita itu semakin tinggi ya. Yes. Rasa cinta akan negara itu semakin kuat ya kayak gitu kalau ucapannya ini. Betul-betul. Presiden Soekarno ini. Nah, guys, kalau kita sebagai orang negara Malaysia ini pasti udah tahu ya, namanya Presiden Soekarno itu ada presiden yang sangat diguruni ya. Iya, benar-benar. Nah, dan aku pasti ya kepada teman-teman kita yang warga Indonesia ya, pasti mereka akan tahu ya kalimat-kalimat daripada Presiden Soekarno ini. Ya, Wah. aku tahu ya. Kalau Kita kalian pun nggak tahu ingin itu, dengarkan juga. ya mungkin yang nggak tahu akan jadi tahu, yang tahu akan lebih lagi tahu. Jadi guys, kalian harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap. Nah, karena di ujung video nanti kita akan berikan beberapa komen dan juga akan dibahas sedikit ya. Jadi kita lihat bersama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Go. "51 tahun sudah Indonesia kehilangan tokoh proklamasi Soekarno. Beliau adalah salah satu tokoh paling dihormati di dunia. Tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden pertama Indonesia ini adalah tokoh yang bisa membius melalui pidatonya. Dari beragam pidato Presiden Soekarno yang fenomenal ini, ada cukup banyak kata mutiara beliau yang ternyata terbukti kebenarannya sampai detik ini. Mari kita dengar ya guys. Lantas, seperti apakah sejatinya kata-kata mutiara Insinyur Soekarno tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Oke, mari kita simak. Yes. Welcome back di Alikul Channel yang pasti Jangan semuanya lupa untuk ada di subscribe sini. Alikul Jangan Channel ya lupa guys. Untuk tekan tombol Support. subscribe, nyalakan lonceng Banyak notifikasi, info yang bagus ya like, dari bagikan Alikul dan Channel. tulis komentar kalian di kolom komentar karena semua ini gratis. Mantap. Dr. H.C. Insinyur Haji Soekarno. Nama Dr. lahir I.R. Kusno Sosrodiharjo, lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal dunia di Jakarta 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun
adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Oh. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Wow, aku baru tahu juga ini, Baci. Pertama kali aku tahu tentang Di kemudian hari, Bapak Presiden ketika Soekarno menjadi ya. presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno. Karena menurut nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda, ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Oh, Dengan sebutan betul akrab juga. untuk Soekarno adalah Bung Karno. Tapi, apakah kita semua masih ingat kata-kata Mutiara Putra Sang Fajar? Banyak dari setiap pidato Bung Karno selalu ada makna terdalam yang bisa diambil dari pidatonya. Mari kita simak bersama 16 kata Mutiara Soekarno yang fenomenal dan terbukti kebenarannya sampai saat ini. Satu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Wah. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Nomor 2. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato HUT Proklamasi 1956. Nomor 3. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Wush, mantap Masya ya. Allah. Rakyat ataupun Tuhan Yang Maha Nomor Esa. 4. Dua itu. Apabila di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Bung Karno. Nomor 5. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Oh, mantap itu. Ini Nomor benar. 6. Mendalam. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Wow. Wow. Nomor Aku suka 7. kata-katanya ya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan sendiri sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato HUT Proklamasi 1963.
Mantap ya baca kata-katanya itu. Betul. 8. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Nomor 9. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat, Elang Raja Wali. Pidato HUT Proklamasi 1949. Nomor 10. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada rantap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. Pidato HUT Proklamasi 1950. Mantap ini Cukup. guys. Kata-katanya itu. 11. Firman Tuhan inilah kitaku, firman Tuhan inilah harus menjadi kitamu. Innallahu la yuhayriyu ma biqaumin hatta yuhayriyu ma bi anfusihim. Tuhan tidak merubah nasibnya suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Pidato HUT Proklamasi 1964 oleh Bung Karno. Nomor 12. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca penggala daripada masa yang akan datang. Pidato HUT Proklamasi 1966 oleh Soekarno. 13. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang percaya satu sama lain. Padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Ya Allah. Pidato HUT Proklamasi 1966 oleh Bung Karno. Itu kata-katanya itu menusuk banget. Nomor Nusuk, guys, 14. nusuk. Aku lebih suka lukisan samudra yang bergelombangnya memukul, menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentrem. Kadjo Siniram Wayu Sewindu Lawase. Pidato HUT Proklamasi 1964 oleh Bung Karno. 15. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Sarinah halaman 17-18 oleh Bung Karno. Maksudnya Yang lelaki atau terakhir, perempuan berikan Harus berjuang aku bersama. 1000 anak Iya. muda, maka aku akan memindahkan gunung. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air, maka aku akan mengguncang dunia. wah. Wow. Mantap guys. Sampai nggak terkata-kata kita mendengar Itulah pidato ini. kata-kata bijak sakti Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Semoga dapat dijadikan motivasi dan mengubarkan semangat kita semua. Bagaimana tanggapan Anda semua mengenai kata bijak yang telah disampaikan? Terlalu luar biasa guys. Luar biasa, wow. Bukan apa, tapi tadi ada dua perkataan yang dia katakan tadi. Sama ada mengambil 1000 anak muda ataupun 1000 orang tua. Tetapi kalau mengambil 10 pemuda, itu bisa bakal menggoncangkan dunia. Nah, Benar. itu bezanya. Benar. Itu antara kalimat-kalimat yang sangat membuatkan kita wow, that is sangat memberikan kita speechless ya. Kalau kita ada di zaman itu ataupun di era itu ya, ketika itu ya, pasti kita akan lebih bersemangat ya guys untuk mendengarnya pidatonya sendiri ya. Wow, itu Sebab dalam pidatonya nih yang disampaikan itu dia berupa universal juga, general, yang bisa dipahami. ya, benar. Dan juga kalau kalian lihat ya, kata-katanya tadi benar lah. Yang paling aku suka itu apabila yang mengatakan lelaki dan wanita itu adalah dua sayap ya. Dan jika kedua-duanya
ada, pasti sayap itu bisa terbang. Nah, jika satu sayap itu nggak ada, pasti nggak akan bisa terbang. Wah, itu sebenarnya kata-katanya ini sebenarnya bisa untuk difahami ya, bisa untuk difahami. Ada yang nggak mudah untuk difahami juga ya, ada beberapa yang bagi aku nggak paham juga ya sebenarnya apa yang isinya yang tersirat ya. Ya, Tetapi terlalu dari segi tersirat. bahasanya itu kita paham lah ya. Sebab ada beberapa pidatonya itu berupa sindiran kepada diri sendiri, sindiran kepada kita juga, sindiran kepada Maksudnya? bangsa dan negara. Maksud sindiran itu ialah Sendirian yang bagus atau enggak? sindiran yang bagus supaya memberi kita kesadaran. Nah, itu Ya, yang mahal. kalau aku akan ambil sebagai kata-kata semangat Pak Ci, bukan Yes. sindiran. Ah, Kalau sindiran benar. itu karena kalau kita ini sebenarnya kita pikirkan bukan sindiran, tapi tamparan buat kita. tamparan lagi ya, Tamparan ayat lah, tamparan kata lah ayat, ya, tamparan gitu. kata. Bikin Oh, apa menusuk. Maksudnya metaforanya itu membuatkan kita lebih Terfana. ya terpana, tertusuk ya, balik-balik ya, tersusuk ya, gimana ya bikin kita apa ayat yang sesuai, silakan komentar di bawah ya guys. Kata-kata saktinya ini apa yang kita bisa perkatakan ya, karena kalau kita pikirin kembali ya, kata-katanya itu bukan kata-kata yang bukan kata-kata anak senja yang Bukan. kayak zaman now ya guys. Bukan. Ini kata-katanya ini sangat membuatkan bila didengar ya, bayangin aja ya, yang kita sekarang ini juga terdiam ya, kita terdiam dan juga kita terpukau ya dengan kata-kata dan ayat tersebut. Bayangin kalau kalian atau kita itu ada ketika itu di sana. Nah, Dan juga sedikit sebanyak sebenarnya kita baru tahu juga tentang Presiden Bung Karno ini ya, yang mana dia itu namanya itu sebenarnya bukan namanya sebenarnya Soekarno itu diubah ya ketika umur Iya, 11 betul-betul. tahun dan diambil daripada pahlawan ya, pahlawan karena Karna. Tapi bila diubah kepada Jawa itu jadi Karno ya. Su itu adalah perkataan yang baik ya. Maksudnya Soekarno. Diubah kayak Soekarno. gitu. Ya, mantap. Cuma guys. ketika perjanjian untuk memerdekakan itu, sign itu, tanda tangan itu harus yang real ya kan? Betul. Nggak bisa diubah sehingga umur 50 tahun. Wah, ini mantap banget ya guys. Karena kita sumpah aku nggak tahu ya sebenarnya tentang presiden ini. Yang aku tahu presiden nomor 1 di Indonesia ini. Ya, kita Ini- cuma kebanyakan kalau orang Malaysia hanya tahu macam bukan secara detailnya lah, bukan secara terperinci, tetapi dalam pidatonya ini baru kita dapat merasakan, baru kita dapat tahu. Nah, Iya, sedikit benar. sebanyak. Kita tahu yang kata-katanya itu memang banyak yang membuatkan hati kita terpana, terguncang juga ya. Tetapi di sini kita baru tahu tentang kehidupan, maksud aku itu dari umurnya, ada juga fotonya ketika kecil juga tadi. Jadi kita baru sedikit kesini ya. biodatanya. Nah, sedikit biodatanya itu yang paling mantap ya guys. Betul. Makasih yang udah minta kita share dan juga react video ini ya. Makasih guys, Alhamdulillah, Anda terima semua kasih. luar biasa. Teruskan hantar kita video yang bermanfaat kayak gini, yang menambahkan wawasan juga informasi yang sangat-sangat bagus ya. Yang ini nggak perlu kita bahas panjang juga ya, karena Yes. kalian lebih mengetahui ya, kalian lebih tahu ya tentang pidato-pidatonya. Mungkin bukan ini baru 16, mungkin kalian tahu lagi ya kata-kata dan juga kata-kata sakti ya Bung Karno ini guys. Betul. Jadi mungkin itu saja ya Pak Ci. Ya, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang pidatonya daripada Bung Karno juga, just komen below beserta dengan link dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. So mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.